Merah putih, bakar aja! Bakar ini merah putih, bubarkan negara. Di dalam seragam yang tampak gagah dan menjanjikan kehormatan, tersimpan sebuah rahasia berdarah yang tak pernah diakui. Seorang prajurit muda yang seharusnya jadi penjaga dan pelindung bangsa, malah berakhir sebagai korban penganiayaan dari orang-orang yang justru punya tugas melindunginya. Mereka bilang itu tradisi, disiplin, atau binaan. Tapi, kalau membunuh anak bangsa dengan alasan itu, apakah seragam yang dikenakan bukan sekadar pakaian penutup aib dan kebohongan? Kematian Prada Lucky Cepril Saputra Namo bukanlah tragedi tunggal yang bisa dielakkan dengan janji-janji manis dan proses hukum setengah hati. Ini adalah cermin pahit, bahwa di bawah bayang-bayang kata kehormatan, ada darah dan nyawa yang tersia-siakan dan keadilan yang seringkali terkubur dalam kebisuan. Jika ini adalah wujud pembelaan terhadap negara, maka kebiadaban apa yang sedang kita legitimasikan? Mari kita buka tabir kelam itu, menelisik nyeri di balik seragam, dan menghadapkan realita yang kejam ini kepada semua yang masih percaya pada kata kehormatan. Pada 6 Agustus 2025, Prada Lucky ditemukan meninggal dunia di Asrama Batalion Teritorial Pembangunan 834, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Penyebab kematiannya mengerikan, luka sayat, lebam, hingga bekas sundutan rokok di tubuhnya. Korban sempat dirawat intensif selama 4 hari di Rumah Sakit Umum Airamo, tetapi tidak tertolong. Dugaan kuat kematian akibat penganiayaan oleh seniornya pun langsung membuat kasus ini jadi perhatian serius. Detasemen Polisi Militer segera mengambil alih kasus ini dan menetapkan 20 personel TNI, termasuk seorang perwira, sebagai tersangka. Pasal penganiayaan bersama diberlakukan dalam penuntutan. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat menegaskan proses penyelidikan berjalan secara profesional dan transparan untuk menghadirkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Tapi mengapa bisa kekerasan seperti ini terjadi dalam institusi yang justru mengajarkan disiplin dan tanggung jawab? Menurut anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, kasus ini menggarisbawahi perlunya reformasi budaya di tubuh TNI, terutama dalam hubungan antara prajurit senior dan junior. Ia menekankan bahwa pembinaan dan arahan harus dilakukan secara sehat dan tidak boleh berujung pada kekerasan yang melanggar hukum. Praktik tradisi satuan yang selama ini dilakukan sebagai bagian pembinaan pun perlu dikaji ulang agar tidak menjadi celah terjadinya kekerasan. Kegiatan tradisi boleh tetap ada, asal ada aturan dan pengawasan ketat dari para komandan satuan. Budaya senioritas yang berlebihan tanpa pengawasan yang memadai kerap menjadi pemicu kekerasan dan penganiayaan, seperti yang dialami Prada Lucky. Namun, di sisi lain, ada pihak yang berpendapat bahwa kasus ini merupakan insiden tragis yang sifatnya individual dan tidak bisa dijadikan gambaran menyeluruh tentang kultur TNI. Mereka menekankan bahwa TNI telah berupaya keras melakukan reformasi dan pembinaan personel yang manusiawi. Dalam perspektif ini, kekerasan bukan budaya, melainkan penyimpangan yang harus ditindak tegas. Beberapa pejabat TNI juga berargumen bahwa penyebutan budaya kekerasan dapat berdampak negatif terhadap moral dan citra prajurit lain yang bertugas dengan dedikasi tinggi dan tanpa kekerasan. Mereka meminta agar publik memberikan ruang bagi proses hukum dan pembinaan yang berjalan saat ini, tanpa menghakimi secara premature. Namun demikian, kritik keras muncul dari aktivis HAM dan pengamat militer yang menilai respons TNI masih minim dan kurang transparan dalam menyikapi problem kekerasan internal. Mereka mendesak bukan hanya penindakan hukum, tetapi reformasi sistemik yang lebih radikal. Mulai dari pengawasan eksternal dan pelibatan masyarakat sipil dalam pengawasan. Reformasi TNI sendiri sudah berjalan sejak era reformasi 1998, dengan fokus utama pada profesionalisme militer, supremasi sipil, dan akuntabilitas. Namun, seperti yang diungkapkan pengamat, reformasi budaya sebenarnya masih menjadi tantangan besar. Reformasi tidak hanya sebatas regulasi, tetapi harus merambah ke aspek budaya internal dan pola pembinaan personel. Standarisasi jalur karier berdasarkan meritokrasi, pelatihan anti kekerasan, pendampingan psikologis, dan pengawasan ketat adalah beberapa langkah yang harus diperkuat agar kejadian kekerasan seperti ini tidak terulang. Para pejabat militer juga menekankan pentingnya komitmen dari para pimpinan satuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pembinaan dilaksanakan secara manusiawi dan sehat.
Kematian Prada Lucky meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, rekan, dan seluruh institusi. Kasus ini memicu sorotan tajam dari publik dan anggota DPR, seperti Ketua DPR, yang mengecam keras kekerasan dalam TNI dan mendesak reformasi yang lebih nyata. Harapan besar kini tertuju pada TNI untuk bisa menjamin keamanan, martabat, dan kesejahteraan prajurit secara menyeluruh. Keadilan harus ditegakkan, tidak hanya melalui hukum formal, tetapi juga melalui perubahan budaya yang menanamkan nilai kemanusiaan dan tanggung jawab. Tragedi yang menimpa Prada Lucky adalah cermin dari tantangan besar dalam reformasi militer kita. Institusi sebesar dan sepenting TNI harus menjadi contoh profesionalisme, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Tragedi Prada Lucky bukan sekadar cerita duka, melainkan cermin nyata dari sebuah institusi yang berkilau di depan mata, namun menyimpan luka dalam yang tak boleh lagi kita tutupi dengan kata disiplin dan tradisi. Jika melindungi nyawa anak bangsa saja sulit, lalu apa artinya pangkat, seragam, dan jargon kehormatan itu? Mari kita berhenti berpura-pura bahwa keadilan dan kemanusiaan adalah pelengkap yang bisa diabaikan, karena sebuah bangsa yang membiarkan kekerasan bersembunyi di balik seragam, pada akhirnya akan kehilangan jiwa dan wajahnya sendiri. Semoga kasus ini menjadi pemicu kebangkitan nurani, bukan hanya sekadar headline yang pelan-pelan dilupakan oleh waktu.